Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa sehat. Yes. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan. Merupakan salah satu nikmat yang paling sempurna yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua. Untuk itu marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran supaya lebih hikmat dalam kita mengawali sebuah proses, kita akan mengadakan doa bersama dulu. Bapak minta kepada Kevin untuk memimpin doa secara bersama dan secara menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Silakan Kevin, pimpin. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih Kevin yang sudah memimpin doa pada kesempatan pembelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan kembali. Sebelum kita mengawali tadi sudah kita doakan, akhirnya nanti kita dengan pembelajaran ini semakin bersemangat. Maka mari Bapak tanya dulu deh, kemarin itu ada kabar di kelas kita ada yang sakit gitu ya. Kalau nggak salah kemarin Rama beberapa hari. Coba saya tanya dulu, cek. Ketua, Rama gimana kabarnya sekarang? Masih sakit ya? Masih sakit ya. Hari kemarin itu Rama sakit. Beberapa kali tidak masuk. Nah, kita doakan sama-sama supaya Rama untuk hari esok dan seterusnya sehat selalu dan bisa berada di tengah-tengah kita semua ya. Baik, kita lanjutkan. Sebelum belajar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka kita bernyanyi dulu ya. Nyanyi, silakan Ananda berdiri semuanya. Silakan ya. Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ice breaking terlebih dahulu. Ananda jangan terlebih dahulu duduk ya. Kita akan melatih konsentrasi ya. Konsentrasi. Konsentrasi mulai. Cluenya adalah Bapak berkata. Kalau tidak ada kata Bapak berkata, tidak usah diikuti perintahnya. Ya. Kalau ada kalimat Bapak berkata, silakan diikuti. Tetapi tidak ada kata-kata Bapak berkata, tidak perlu. Bapak berkata, silakan Ananda semua duduk dengan tenang. 1, 2, 3. Ya. Kemudian setelah Ananda duduk dengan tenang, mencermati, merasakan betapa banyaknya nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan hari ini, Bapak berkata, angkat tangan kanan kalian. Kemudian setelah mengangkat tangan kanan kalian, supaya pertahanan kalian semakin kuat menandakan kebugaran kalian sehat, Bapak berkata, angkat tangan kiri kalian. 1, 2, 3. Turunkan. Alhamdulillah masih konsentrasi semua. Bapak
berkata, turunkan kedua tangan kalian. 1, 2, 3. Terima kasih. Jadi udah. Nah, ini tebak gambar. Tebak gambar. Tebak gambar ini gambar apel. Ya. A-nya dicoret jari, kata sama per. Siapa yang bisa? Lanjut. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mas Kevin ya. Bagus. Lanjut. Yang kedua ini adalah berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Apa? Ayo, siapa yang bisa? Johannes bisa? Cabai. Nah, B-nya diganti dengan IR. Nah, terus lanjut. Ini ada tulisannya. Ayo. Apa? Coba saja, jangan ragu-ragu. Cabai, AI-nya dibuang diganti ir. Ke ini dot nih ya. Dot pa. Nah, terus? Nah, betul. Kevin lagi ya. Beri tepuk tangan untuk Mas Kevin ya. Ini cair kepadat namanya membeku. Ini sesuai dengan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, kemudian next, setelah kalian tadi sudah ice breaking, konsentrasinya udah nampaknya sudah meningkat, alhamdulillah, maka bisa menjawab tebak gambar dengan baik. Besok kita akan sering-sering main tebak gambar, melatih imajinasi kalian. Nih, tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran ini adalah Bapak berharap kalian ini bisa mendeskripsikan perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat beserta contohnya, padat, cair, dan gas terusnya. Ya. Yang kedua, kalian juga bisa mengidentifikasi di kehidupan sehari-hari. Bapak yakin kalian itu di kehidupan sehari-hari juga banyak menemukan beberapa perubahan-perubahan wujud zat. Kemudian di sini nanti akan ada penilaiannya. Diagnostik ini awal, kemudian nanti ada bagaimana proses diskusi kamu sama teman, bagaimana prakteknya, percobaannya, dan terakhir ada nanti sumatifnya, TP ya. Oke, next. Nah, ini dia, kita akan mengadakan asesmen diagnostik dulu supaya Bapak lebih tahu kira-kira kalian ini kemarin materi pada pertemuan berikutnya itu sudah pernah Bapak sampaikan, yaitu masalah sifat zat dan juga bentuk-bentuknya ya. Nanti coba Bapak berikan stick note ini, nanti kamu tempelkan di sini hasil jawabannya. Pertama, kita menggunakan TPS namanya think, fire, share. Kamu berpikir sendiri, setaunya kamu apa gitu aja. Berpikir sendiri, setelah itu kamu berdiskusi sama teman sebangku, fire, setelah itu kamu tempelkan di papan ini ya. Yang ini, Pak taruh sini nanti. Oke ya. Ini silakan sebelah sini. Mas Kevin, tolong dikasihkan ke kawannya. Silakan dikeluarkan alat tulisnya dan juga bukunya. Lagi. Waktunya Bapak berikan hanya 2 menit, silakan ditulis. Pertanyaannya 2. Ya, pertanyaannya 2 nih. Mana tadi remote Bapak? Semampu kalian ya. Ini hanya diagnostik Bapak. Apa wujud zat yang kalian ketahui? Wujud zat, tulis saja. Terus yang kedua, sifat zat dilihat dari bentuknya. Tulis saja waktunya 1 menit sendiri-sendiri, setelah diskusi tempelkan ke sana. Silakan ditulis. Aja sembarang. Tulis saja. Semampunya dan setahunya, nggak apa-apa. Sudah? Asesmen diagnostik bagaimana kemampuan awal kalian, ya. Salah satu aja. Kita lihat yang pertama, wujud zat ada 3 di sini ya. Padat,
cair, dan gas. Alhamdulillah benar jawabannya tepat. Ya. Kemudian kalau dilihat dari bentuknya, di sini jawabannya kalau bentuknya tempat yang warna pink ini, kalau padat dia bentuknya adalah tetap. Ya. Kemudian kalau cair dia bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Kalau gas berubah-berubah. Nah, itu materi yang sudah Bapak sampaikan di minggu yang lalu. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ini merupakan salah satu awalan yang bisa Bapak jadikan rekomendasi untuk melakukan pembelajaran hari ini. Dan bisa Bapak simpulkan, bisa kita lanjutkan karena kalian sudah banyak yang mengetahui. Baik, Bapak sampaikan terlebih dahulu materi ya, secara ringkas saja. Ini, apa itu zat? Ini zat itu sudah pernah Bapak sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Secara sederhana ini adalah yang menempati ruang dan memiliki massa, itu namanya zat. Misalkan dia menempati ruang dan mempunyai massa, itu dikatakan dengan zat. Nih, semua benda bisa kita lihat atau kita sentuh atau kita rasakan. Itu zat. Kemudian wujud zat ada berapa tadi saya? Padat, cair, dan gas. Ada 3. Nah, ini. Kemudian benda padat itu bagaimana? Contohnya, ini sekarang kita ada di depan kamu, handphone kamu, pena kamu, alat tulis kamu, ya meja, kursi, ini termasuk ke dalam zat padat. Kemudian ciri-cirinya bagaimana? Di sini ada. Ya. Dari zat partikelnya ini juga kelihatan susunan partikelnya. Kalau gas itu dia tersebar, gas itu. Susah kita pegang kalau gas itu. Beda dengan zat padat. Nah, kemudian bagaimana dengan perubahan wujud zatnya? Ya. Perubahan wujudnya di sini ada beberapa contoh ya. Di situ ada gambarnya. Bagaimana zat itu berubah dari padat ke cair, cair ke gas, dan seterusnya. Kemudian ini faktor yang mempengaruhinya. Faktornya itu ada suhu, tekanan, dan energi. Dia kalau suhunya semakin panas, tentu berpengaruh terhadap kalornya, panasnya. Tekanannya juga pengaruh. Jadi benda itu bisa berubah ketika terkena kalor ataupun panas. Kalau dia kena panas atau kena kalor, dia akan berubah. Bisa jadi cair, bisa jadi menyembul, dan seterusnya. Baik, ini pentingnya memahami bagaimana sebuah perubahan wujud zat. Di sini sudah Bapak tampilkan juga ada alat peraga. Ya, ini adalah bagaimana skema zat itu berubah-berubah. Di sini Bapak beri petunjuk bagaimana cara menggunakannya. Sudah ada panel-panel seperti ini, ya. Bapak contohkan di sini es krim. Ini gambar apa? Apa? Es krim ya. Tahu gambar es krim kan? Ya. Es krim itu kalau kamu makan, pertamanya es krim itu apa? Padat apa cair sih? Padat. Kalau dibiarkan aja lama-lama dia mencair kan, meleleh. Jadi ini namanya apa? Mencair itu. Kalau mencair di mana? Bisa kita tempel ke sini, mencair. Nah, seperti ini kira-kira. Ya. Nah, coba Bapak pengen tahu siapa yang kira-kira bisa menggunakan ini, alat peraga ini, salah satu saja. Ini gambarnya jelas nih. Kira-kira itu kemana perginya? Nih, ini es batu nih. Coba, Kevin silakan diperagakan. Kira-kira kemana itu perginya? Nah, coba. Itu gambar apa? Nah, ya, oke, makasih. Coba, Mas Habib. Iya, oke. Gimana itu? Iya. Mana tadi begini remote-nya? Mana tadi remote Bapak ya? Tertimpa. Baik, nah, jadi begitulah kita proses pemahaman dalam pentingnya perubahan wujud zat. Jadi kamu bisa menggunakan alat peraga Bapak nanti ini dalam proses menemukannya. Ya, baik, next. Ini jenis-jenis wujudnya. Tadi udah Bapak sampaikan ya. Kemudian, nah ini untuk materinya selesai. Silahkan nanti kalian Bapak berikan lembar kerja setiap kelompoknya.
Namun sebelumnya, sebelum ke kelompok, Bapak berharap kalian bisa silakan duduk di kelompoknya masing-masing yang sudah kita sepakati di minggu lalu. Kelompoknya perginya kemana? Silakan duduk di kelompok masing-masing. Satu aja yang dikerjakan tapi ya. Itu bahan bacaan aja. Ini nih. Sudah ditulis nama kelompoknya? Sudah. Sekarang coba alat kerja yang kalian Bapak arahkan kemarin untuk membawa diambil alatnya ya, yang kelompok kinestetik ya, kelompok praktik. Nah, silakan dia. Prosedurnya. Ya. Ini juga silakan. Apa aja yang diperintahkan di sini? Pertama adalah membuat hipotesis. Jadi hipotesisnya gini. Kamu harus bisa membuat sebuah dugaan, tahu dugaan? Kira-kira apa iya suhu sama kalor itu mempengaruhi perubahan wujud zat? Kira-kira mempengaruhi apa enggak? Kamu tulis aja itu. Jadi kamu di sini ditulis saja. Hipotesisnya ada nggak pengaruhnya? Suhu dan kalor itu. Tadi kan Bapak sampaikan. Misalnya ada perubahan, terus saja ada perubahan. Di sini ya. Nih. Oke, silakan dilakukan prosedurnya. Ini udah ya. Coba yang ini, kelompok yang ini, hidupkan lilinnya mana dulu? Ini prosedurnya kan ada. Hipotesisnya ditulis. Oke. Silakan kamu lihat bacaan, kemudian manfaatkan teknologi yang kamu pegang. Sekarang kamu bawa apa? HP kan? Bawa HP, itu ada barcode, silakan kamu scan. Bisa kamu baca. Ini kan bacaan yang Bapak sampaikan handout. Ada juga di sini barcode. Nah, kamu buka Chrome kalian. Baru Bapak kasih tahu caranya. Buka Chrome. Buka Chrome untuk bacaan. Jadi kawan ada yang bekerja, kamu ada bisa membantu. Bukan yang ini. Yang di LKPD. Ini dia. Ini barcode-nya. Mana dia? Ini barcode-nya. Ya, itu, klik. Nah, ya. Siapa nih kelompok yang paling aktif nih? Ada yang tukang tulis doang kerjanya biasanya? Jadi kalau bisa semuanya berupaya. Silakan bahan bacaannya dibaca. Ini kelompok Johannes ya. Baik, Bapak rasa sudah selesai. Sekarang hampir rata-rata sudah selesai. Sekarang saatnya kalian untuk melakukan belanja ilmu. Jadi ilmu itu juga bisa belanja. Kamu belanja bukan hanya ke pasar. Jadi ilmu itu juga bisa belanja. Caranya gimana? Itu di kolom bagian akhir itu ada belanja ilmu. 2 orang kelompok tadi kembali ke posisi yang sana. Coba nanti silakan 2 orang atau 1 orang setiap kelompok bertamu ke kelompok lainnya untuk melakukan belanja ilmu. Kevin belanja ke kelompok Johannes, Johannes belanja ke kelompok Kevin, kemudian si Ardan belanja ke kelompok Johannes. Silakan dibawa LKPD-nya, Kevin ke sini duduknya. Silakan dibawa LKPD-nya ya. LKPD-nya dibawa, LKPD-nya si Johannes bawa ke sana dulu. Ardan pindah ke sini. Kevin pindah ke sana. Oke, silakan kamu tanyakan. Ardan tanya ke sampingnya sama Elsa dan kawan-kawan kelompoknya ini. Terkait masalah ini. Ini namanya belanja ilmunya adalah ini. Nih belanja ilmu. Apa tujuannya belanja ilmu?
untuk memperkuat pembuktian kalian tadi, udah punya dugaan sementara, belanja lagi. Nah, coba tanya ke sebelahnya. Ini apa? Coba ini ya. Ini juga Kevin tanya masalah belanja ilmunya di sini ya. Apakah jawabannya kira-kira cocok sama sebelah sini? Tanyakan, coba dibaca. Ya. Gimana kira-kira cocok apa enggak? Kevin tanya kan. Ada yang perlu ditambahkan enggak? Yang sini juga Ardan, siapa? Johannes. Silakan belanja, tanya sama si Pira. Nah, di sini kan kelompok mencari membuku tadi kan. Nah, apa contoh-contohnya di sini belanja? Makanya tanya. Silakan ditanyakan, diisi. Nanti sambil menjelaskan bisa kamu ambil pilih ya ini ya. Silakan diambil dipilih. Oke, silakan presentasikan. Buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil contoh yang sudah dilakukan. Dari hasil contoh yang sudah dilakukan, wujud zat dapat berubah karena adanya suhu dan kalori. Contohnya coklat yang dibekukan, yang dicairkan, yang dipanaskan menjadi cair. Silakan manfaatkan medianya kalau alat peraganya ada di sini. Ya. Tempelkan di mana? Lanjutkan lagi di LKPD-nya apa aja? Ya, bacakan aja di LKPD-nya. Hasilnya apa aja? Air yang dimasukkan ke dalam feeder pengering es dapat berubah menjadi es batu. Mana gambarnya? Cari. Ya. Di mana posisinya? Apa itu? Ya. Tulis. Simpulannya coba dibaca terakhirnya. Simpulan. Simpulan. Dari contoh yang sudah dilakukan, wujud zat dapat berubah karena adanya suhu dan kalori. Contohnya es batu yang dikeluarkan dari lemari es menjadi cair. Ya. Simpulannya. Baik, ini terima kasih dari kelompok mencair membeku sudah melakukan presentasi. Jadi coba dibacakan hipotesisnya apa hipotesisnya? Menurut kelompok kalian gimana hipotesisnya? Hipotesis. Apakah suhu dan kalori mempengaruhi perubahan wujud zat? Mempengaruhi karena suhu dan kalori dapat berubah wujud zat, contohnya padat ke cair dengan adanya perubahan suhu atau panas, salah satunya es batu yang dikeluarkan dari lemari es menjadi cair. Baik, terima kasih. Ini presentasi dari kelompok mencair membeku yang sudah melakukan percobaan sederhana tadi. Mungkin kalian kok beda dengan kami ya. Karena kelompoknya Kevin ini adalah kumpulan orang-orang suka bergaya. Suka-suka bergaya dengan cara gerakan sehingga melakukan percobaan. Coba mana tahu di kelompoknya ada yang masih penasaran, boleh juga ditanyakan. Di kelompok lain juga boleh. Apa bedanya padat dan cair? Tadi di awal sudah ada ya. Apa kira-kira bisa dibaca di materinya juga ada. Jadi kalau kamu kesulitan menjawab, ini juga ada di materinya. Bisa kamu baca di sini. Nah, ini. Si yang lain, kelompok lain juga kalau mau menanggapi boleh. Mengenai Alivia dapat jawabannya, boleh. Dapat jawabannya, silakan. Ada di situ. Ada. Ini aja. Ya, baca yang kencang. Biasanya suara kamu besar. Benda padat, contohnya kayu, batu, besi, dan es. Benda cair, contohnya air, minyak, dan susu. Setiap zat memiliki sifat khas yang membedakan
dari zat lainnya seperti warna, bau, rasa, titik lembut, titik bibit, dan kelapa. Baik. Terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu pada Thayyib. Terima kasih Thayyib yang sudah membantu memberikan jawaban. Terima kasih juga kelompok Mencair Membeku. Silakan ditutup dan kembali ke tempat duduk semula. Sekian presentasi dari kami berdua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah ini kita akan mengadakan ini ya, kuis atau asesmen sumatif tujuan pembelajaran. Silakan buka HP kalian masing-masing. Seperti biasa kita bermain game, yaitu gamenya game Quizizz. Buka Google. Buka Google. Buka Google, klik aja quiz join. Baik, waktunya 1 menit lagi tadi terhitung mundur 10 dari sekarang. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cut terbaik hari ini. Baik. Hari ini setelah kalian selesai melaksanakan sumatif, TP Bapak sudah bisa mengambil sebuah simpulan bagaimana pembelajaran hari ini. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini kamu sudah bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Baik, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua dari kelompok Mencair Membeku, Menyubi Mengkristal, dan juga Menguap Mengembun atas keaktifan hari ini dan juga partisipasi hari ini sehingga kalian belajar dengan semangat. Masih semangat? Berikutnya adalah setelah kita melaksanakan pembelajaran, ya, Bapak ingin tahu kalian tadi, kita harus bisa merefleksi bagaimana pemahaman kalian terhadap perubahan wujud zat ini. Apa tadi Kevin? Wujud zat tadi bentuknya ada berapa? 3 apa saja? Padat, cair, gas. Iya, padat, cair, dan gas. Terus yang mempengaruhi apa? Yang mempengaruhi juga ada 3 di materinya. Apa? Yang mempengaruhi ada 3. Apa saja? Alivia, bisa dibaca? Suhu, tekanan, dan energi. Itu bisa dikembangkan jadi banyak, ya. Itu bisa jadi banyak. Dari suhu, tekanan, kalor, pemuaian itu bisa jadi banyak dikembangkan. Nah, kemudian dari hasil kelompok kalian tadi diskusi dan juga tanya jawab, maka bisa kita simpulkan bersama bahwa suhu dan kalor merupakan hal yang menjadi pengaruh atau poin-poin penting mempengaruhi dalam hal perubahan wujud zat. Kenapa? Karena setiap mengalami perubahan suhu, maka dia akan mengalami kenaikan kalor gitu. Kalornya naik, panas ya. Panasnya naik sehingga dia mengalami perubahan wujud. Nah, kemudian jangan lupa untuk besok ya. Jangan lupa untuk besok kita akan belajar itu adalah tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Ada masalah perubahan fisika, ada masalah perubahan kimia. Bagaimana perubahan fisika, bagaimana perubahan fisika. Jangan lupa juga ini merupakan tindak lanjut dari pembelajaran hari ini. Upayakan besok kamu di rumah, itu melakukan percobaan sederhana. Walaupun kamu tidak melakukan percobaan sederhana, itu kamu pasti pernah ngerebus air. Pernah nggak ngerebus air? Nah, ya kan? Pernah nggak kamu manasin pakai mentega? Nah, pernah nggak goler telur? Nah, itu salah satu proses-proses dari perubahan wujud zat. Bapak berharap kamu bisa melakukan itu di rumah, kemudian bisa kamu laporkan. Melalui apa? Lapor secara langsung boleh, melalui video juga boleh, melalui foto juga bisa. Ya, harapannya seperti itu sebagai tindak lanjut pembelajaran hari ini. Kemudian silakan kalian isi umpan balik, ya, umpan balik bagaimana pembelajaran hari ini. Ini ada juga di handout Bapak itu.
Atau ini juga di paling terakhir. Bagaimana kesan kamu umpan balik hari ini? Bisa kamu scan langsung ke sana. Nggak usah lama-lama menggunakan. Itu aja hari ini. Bapak tutup. Mari kita doa bersama dengan kepercayaan kita masing-masing. Marilah kita tutup pertemuan kita ini semua, semoga berkah dengan doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai biqaulina alhamdulillahirabbil alamin bagi yang Islam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup, Bapak tutup. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.